Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Coba deh bayangkan sebuah tugas yang maha berat, mendidik generasi penerus bangsa. Wah, ini sih jelas misi monumental ya. Dan jujur aja, ini bukan misi yang bisa dipikul sendirian oleh pihak sekolah. Mustahil. Makanya hari ini kita bakal membongkar sebuah dokumen yang ibaratnya tuh jadi cetak biru, tentang gimana masyarakat dan sekolah bisa dan pastinya harus menyatukan kekuatan mereka. Nah, kalau kalian dengar kata komite sekolah, jujur nih, apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran? Pasti urusan iuran, sumbangan, atau sekedar panitia cari dana buat acara pen sekolah kan? Tapi, masa iya sih perannya cuma sebatas itu? Oke, mari kita bahas lebih dalam dan patahkan mitos ini sekarang juga. Karena, apa yang bakal kita temukan nanti, nyatanya jauh lebih strategis dan berdampak besar daripada sekedar urusan dompet. Oke, biar gampang, ini dia 5 poin agenda kita. Pertama, sekolah tidak bisa sendiri. Kedua, 4 fungsi utama komite. Ketiga, peta jalan program kerja. Keempat, aturan main sinergi bersama. Dan yang kelima, ekosistem belajar yang ideal. Kita masuk ke bagian pertama. Sekolah tidak bisa sendiri membangun fondasi. Mari kita garis bawahi kata kunci yang satu ini, lembaga mandiri. Ini fakta yang esensial banget loh. Komite sekolah itu bukan cuma sekedar deretan nama pajangan di atas kertas. Dan yang pasti, mereka bukan bawahannya kepala sekolah. Mereka ini mitra independen yang sangat krusial. Kenapa? Karena mereka yang bawa suara, harapan, dan kebutuhan dari para orang tua dan masyarakat luas untuk ditaruh langsung ke meja diskusi. Tujuannya cuma satu, meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Coba bayangin, tanpa ada suara dari luar ini, sekolah bisa dengan gampang kehilangan arah soal apa yang sebenarnya lagi dibutuhkan sama komunitasnya. Lanjut ke bagian 2. 4 fungsi utama komite, anatomi aliansi. Dan yang bikin keren, fungsi-fungsi komite ini nggak muncul tiba-tiba dari ruang hampa. Ada landasan hukum yang super kuat di baliknya, yaitu Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Aturan ini jadi mandat resmi buat komite sekolah di Indonesia. Jadi ini bukti nyata kalau mereka tuh entitas formal yang punya gigi dan dilindungi sama negara. Mereka punya hak dan kewajiban hukum yang jelas. Sekali lagi, bukan sekedar paguyuban ibu-ibu atau bapak-bapak buat acara kumpul-kumpul doang. Berdasarkan aturan tadi, komite ini bertransformasi dong. Dari yang tadinya mungkin cuma pengamat pasif, jadi manajer aktif lewat 4 peran utama ini. 1. Sebagai pemberi pertimbangan. 2. Sebagai pendukung nyata. 3. Sebagai pengontrol atau pengawas. Dan 4. Sebagai penghubung. Keempat peran inilah yang pada akhirnya menuntut komite buat benar-benar turun tangan memajukan sekolah. Kalau kita bedah lagi, susunan ini tuh nggambarin keseimbangan yang brilian banget. Di satu sisi, komite ngasih dukungan internal. Maksudnya, mereka ikut ngasih masukan buat rencana anggaran sekolah, semacam cetak biru keuangannya lah ya, dan menyokong lewat tenaga atau dana. Tapi di sisi lain, fungsi mereka juga sebagai jangkar eksternal. Mereka ngawasin pelayanan biar tetap transparan, plus jadi jembatan yang menghubungkan sekolah sama masyarakat luas dan dunia usaha. Nah, keseimbangan peran internal dan eksternal inilah yang bikin aliansi ini jadi super tangguh. Sekarang kita masuk ke bagian 3. Peta jalan program kerja. Peta menuju kesuksesan. Tentu aja kekuatan-kekuatan tadi nggak bakal ada artinya kalau nggak punya rencana aksi yang terstruktur kan? Peta jalan program kerja komite itu ternyata punya tahapan progresif. Dimulai dari jaga rodai operasional di tahun pertama, terus naik level ke penyelesaian masalah komunitas di tahun kedua dan ketiga, sampai akhirnya ngebangun warisan jangka panjang di tahun keempat dan kelima. Yuk kita perbesar tiap-tiap fasenya. Buat jangka pendek, alias di 1 tahun ajaran pertama, fokusnya ada di kemenangan-kemenangan kecil yang bikin detak jantung sekolah tetap berdetak normal. Ini soal koordinasi rutin dan mastiin komunikasi sekolah sama orang tua nggak putus di tengah jalan. Komite bantu sosialisasi program, ikut memfasilitasi perayaan hari-hari besar, atau dukung kegiatan ekstrakurikuler. Pendeknya, ini urusan operasional esensial sehari-hari lah. Masuk ke tahun kedua dan ketiga, nah fokusnya mulai beralih nih ke masalah yang lebih struktural dan kemanusiaan. Komite mulai mikirin pendanaan infrastruktur mendesak yang mungkin aja kelewat atau belum ke-cover sama anggaran pemerintah. Tapi yang bikin salut, mereka juga jalanin program orang tua asuh. Ini buat mastiin siswa dari keluarga kurang mampu tetap bisa lanjut sekolah. Di fase ini, komite ngebuktiin kalau program mereka bukan sekadar soal bangun gedung fisik aja, tapi mastiin nggak ada satupun anak yang tertinggal karena urusan biaya. Nah, coba perhatikan visi jangka panjangnya. Di tahun keempat dan kelima, kita ngeliat komite ini udah beroperasi layaknya dewan direksi di sebuah perusahaan patungan besar.
Mereka bisa narik dana CSR korporasi besar dan ngembangun jejaring kuat sama para alumni. Buat apa coba? Buat nyiptain warisan yang masif, kayak ngasih beasiswa berskala luas, atau ngembangun fasilitas utama macam perpustakaan digital dan laboratorium mutakhir. Ini baru yang namanya pemikiran visioner level tinggi. Kita beranjak ke bagian 4. Aturan main, sinergi bersama, aturan keterlibatan. Buat nyatuin dua entitas besar ini jelas butuh batas-batas yang tegas. Prinsip paling mendasar di sini adalah mematahkan mitos soal hierarki. Ingat ya, komite itu bukan bawahan kepala sekolah yang tugasnya cuma jadi tukang stempel kebijakan. Dan sebaliknya, komite juga bukan atasan yang bisa seenaknya merintah-merintah guru. Ini adalah kemitraan yang mutlak setara. Dua-duanya berdiri sejajar, bahu-membahu dengan rasa saling menghormati yang sama besar. Jadi, poin krusial yang jadi lem perekatnya adalah transparansi ganda. Di satu pihak, sekolah harus jujur dan belak-belakan maparin cetak biru kebutuhan anggarannya. Di pihak lain, komite juga punya kewajiban moral dan hukum buat ngelola setiap sen sumbangan masyarakat secara profesional dan akuntabel. Transparansi dua arah inilah yang mengunci rasa saling percaya di antara mereka. Tapi tunggu dulu, ada satu aturan harga mati nih. Dokumen yang kita bedah ini secara eksplisit melarang komite buat intervensi urusan teknis akademis. Artinya, komite fokus murni di urusan manajerial, fasilitas, dan pendanaan aja. Mereka sama sekali dilarang ikut campur soal penentuan nilai, perombakan kurikulum, apalagi ngatur cara guru ngajar di kelas. Urusan akademis itu mutlak dapurnya para pendidik profesional, dan garis batas ini sangat esensial buat dijaga. Dan sampailah kita di bagian kelima, ekosistem belajar yang ideal, hasil akhir. Kita udah ngebedah landasan hukumnya, program kerjanya, sampai ke aturan mainnya. Pada akhirnya, semua keringat dan upaya menyatukan sekolah dan masyarakat ini bermuara ke satu hasil akhir, menciptakan ekosistem belajar yang sempurna buat anak-anak kita. Hubungan harmonis inilah yang bakal mastiin siswa-siswa kita berada di tempat yang aman secara psikologis, kondusif secara akademis, dan tentunya kaya akan dukungan, baik itu sumber daya nyata maupun moral. Tapi ujung-ujungnya, aturan yang keren dan program kerja yang brilian cuma bakal jadi tumpukan kertas kalau nggak ada eksekusi. Dokumen ini ngasih kita tamparan keras, ngingetin kalau memajukan pendidikan itu butuh partisipasi aktif kita semua, langsung di lapangan. Setelah ngeliat betapa gilanya potensi dampak dari komite ini, mulai dari mastiin sekolah tetap jalan, sampai narik dana gede buat fasilitas canggih, pertanyaannya sekarang berbalik ke kita nih. Sudahkah Anda mengambil peran nyata dalam komite sekolah anak Anda hari ini? Mari kita berhenti cuma jadi penonton, dan mulailah turun tangan jadi mitra. Terima kasih banyak udah menyimak bedah materi kita kali ini. Sampai jumpa.